Shalom, selamat hari Minggu, selamat melayani, dan shalom buat Bapak Pak Dr. Josir. Saya nama pelajar Pendeta Samuel Sitanggang, nomor kad pelajar 2865 72020 01 20211. Saya mengambil kursus Doctor of Divinity di Institute Holy Spirit College. Ya, sebagai dosen dan pensyarah adalah Bishop Dr. Josir dalam mata pelajaran Teologia Sistematika. Pada saat ini, hari ini saya akan memberikan ringkasan pemahaman saya dengan pelajaran kita yang sudah Bapak sampaikan kepada saya, yang mana Teologia Sistematika ini yang sudah diajarkan dalam Institut Holy Spirit memberikan pelajaran doktrin teologi dalam pelajaran yang diangkat di payung besar Teologia Sistematika, di mana Teologia Sistematika ini mengandung 15 cabang pokok pelajaran Teologia Sistematika. Yang pertama adalah pateriologi, yang dimana itu adalah mempelajari tentang Allah Bapa. Yang kedua adalah kristologi, di mana pelajaran ini mengangkat mengenai pelajaran Allah Tuhan Yesus Kristus atau tentang Kristus. Yang ketiga adalah pneumatologi. Pneumatologi ini pelajaran mengenai tentang Roh Kudus, di mana kita memahami sosok pribadi Roh Kudus. Yang keempat adalah bibliologi. Ya, bibliologi itu bibliologi, ya, pelajaran mengenai tentang Alkitab itu sendiri, ya, tentang Alkitab itu sendiri. Nah, dan yang kelima adalah soteriologi. Soteriologi adalah tentang keselamatan. Keenam adalah eklesiologi, ya. Eklesiologi, yaitu tentang mata pelajaran eklesia atau gereja, ya, tentang gereja. Dan yang 8 adalah ada angelologi, adalah tentang malaikat, ya, pelajaran tentang malaikat. Dan ada juga yang ke-9 adalah demonologi, ya, demonologi, artinya itu demonologi itu adalah tentang keberadaan atau mempelajari tentang iblis dari perspektif atau dari gambaran iman Kristen, ya, tentang iblis itu seperti apa, dan kita akan mengupas di sana dan mempelajari di sana. Dan ada juga tentang yang ke-10 adalah antropologi. Antropologi ini tentang manusia, bagaimana keberadaan manusia, asal usul manusia. Di sana dipelajari antropologi. Dan yang ke-11 adalah hamartiologi. Hamartiologi ini adalah untuk mempelajari dosa, ya, asal usul dosa dan dosa itu tolak ukur dosa. Nah, kita boleh akan memahami di sana. Dan ada juga yang ke-12 adalah teologia biblika. Teologia biblika ini kita akan mempelajari tentang kitab-kitab yang kita harus bahas. Bagaimana kitab-kitab baik yang tidak sesuai dengan yang sesuai, dan semua menjadi Alkitab yang kudus. Bagaimana kita pelajari. Nah, di situ akan dipelajari teologi biblika. Tentu juga termasuk itu adalah penggalian semua daripada pembahasan. Berbeda dengan sejarah, ya, berbeda sejarah. Tapi kalau di biblika ini kita khusus membahas kitab per kitab secara mendalam. Dan ada juga disebut ada nomor 13 historika teologia, ya. Historika teologia ini artinya adalah sejarah perkembangan daripada gereja atau orang Kristen atau agama Kristen ini dari masa ke masa, dari berbagai
budaya suku ya. Kita akan mempelajari di Historica Theologia, dan yang ke-14 adalah Dogmatika Theologia. Nah, Dogmatika Theologia ini kita akan mempelajari bagaimana sekte-sekte, gereja-gereja bermunculan dan bagaimana mereka menggali dari Alkitab dan menjadi suatu kehidupan suatu gereja atau dominasi dimanapun. Dan kita akan mempelajari perkembangan itu, mengapa mereka mengangkat itu menjadi pedoman sebuah iman di dalam gereja. Dan itu juga yang ke-15 yang terakhir adalah kontemporer teologi. Kontemporer teologi ini adalah bagaimana kita mempelajari gerak-gerak perubahan-perubahan daripada doktrin-doktrin orang kekinian ke masa kini ya, di dalam setiap budaya ataupun zaman yang terbaru. Nah, dengan teknologi dan keberadaan dunia yang terbaru, bagaimana kita memahami teologi ke sana sehingga kita boleh memahami misinya ini ya. Dan inilah yang menjadi penting untuk kita boleh pelajari dalam teologi sistematika. Dari kerangka ke-15 teologi sistematika inilah saya baru menangkap ada 3 teologi yang diambil dari akar itu menjadi bangunan suatu kespesialisasian atau hal yang khusus yang boleh dipelajari menjadi ilmu yang harus dipangku di Institut Holy Spirit College ini ya, yaitu teologi kristologi, pneumatologi dan eskatologi. Nah, ketiga hal ini saya pikir adalah suatu hubungan yang sempurna. Kenapa saya katakan demikian? Kalau setelah didukung mata pelajaran atau pemahaman dari beberapa kerangka teologi dalam sistematika teologi, kita berangkat dari kristologi, maka kita akan memahami Yesus dengan sungguh-sungguh. Dari situlah akan kita kenal, karena dengan peradaban atau dengan situasi atau dengan zaman Yesus, kita boleh memahami zamannya Roh Kudus. Nah, sehingga kita akan lebih memahami dengan tepat dan benar tentang Roh Kudus. Di dalam persiapan keahlian memahami pneumatologi atau Roh Kudus ini, maka kita akan naik maju ke depan untuk mempertanggungjawabkan keahlian pneumatologi ini dengan dipersiapkan, diperlengkapi kita untuk mempelajari eskatologi yang menyatakan bahwa kita akan menjadi hamba Tuhan, penginjil atau pesiar firman Allah dengan benar dan tepat dan bertanggung jawab untuk mempersiapkan jemaat Tuhan pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi menjadi tanggapan saya untuk ini semua kerangka daripada misi-misi Institut Holy Spirit yang disampaikan di dalam pelajaran teologi sistematika ini, bahwa saya mengatakan bahwa ini adalah suatu kerangka yang sangat tepat, dan saya boleh melihat sarjana daripada teologi ya, sistematika teologi ini, banyak sarjana teologi mempelajari pneumatologi ada sekedar, artinya tidak mendalam, tidak ada kekhususan, karena kita hanya mempelajari pneumatologi secara umum, secara global, tidak menjadi spesifik atau menjadi keahlian. Nah, ini sangat saya pikir adalah hal suatu jawaban atau suatu kerinduan atau kebutuhan dari jemaat gereja yang terus bertumbuh dan berkembang di zaman terakhir ini, supaya orang boleh tegas dan tepat dan benar untuk menguasai pneumatologi ini sebagai napas daripada penyampaian pembelajaran daripada firman Allah itu sendiri. Jadi saya pikir Institut Holy Spirit ini akan menjadi suatu jawaban yang tepat bagi hamba Tuhan di masa kini. Itu sebabnya saya bersemangat dan bersuka cita. Dan ini adalah suatu kebutuhan yang mendesak. Nah, saya melihat ada proyek besar di sana untuk kita boleh pahami ketiga hal ini. Dan saya merangkai dari awal kristologi, pneumatologi, eskatologi adalah karena inilah suatu saling keterkaitan yang kuat. Demikian saya pikir tanggapan saya, Pak Pendeta Bishop Dr. Seth, kiranya Tuhan memberkati. Shalom, haleluya, haleluya, Tuhan memberkati.